Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dengan saya Jarodian Susationo dalam mata kuliah pemrograman client server. Nah, untuk pertemuan kali ini di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu ya sebelum nanti kita masuk ke perkuliahan berikutnya, pembahasan materi-materi yang berikutnya. Di sini akan saya perkenalkan dulu mata kuliah pemrograman client server yang akan kita bahas di pertemuan semester berapa ya? Semester 18.1 berarti ini semester 4 ya. Nah, di semester 4 ini nanti saya akan menyampaikan materi ya pemrograman client server. Nah, di pemrograman client server di semester 4 ya kalau nggak salah di sini nanti materinya adalah mengenai, sebentar saya lihatkan di surat tugas. Oh, semester 5 ya. Semester 5 Anda masuk di semester 5 dengan materi aplikasi pemrograman Visual Basic Client Server ya. Berbasis barcode dan inventory. Nah, pemrograman client servernya ini nanti saya akan memberikan bahasa pemrograman yang kita gunakan yaitu bahasa pemrograman Visual Basic ya. Pemrogramannya Visual Basic. Nah, sebelum kita masuk ke pengenalan, kita nanti membuat apa di dalam aplikasi pemrograman client server ini. Nah, sebelum nanti kita mulai, ini saya akan menunjukkan program atau aplikasi yang nanti akan kita buat di dalam pemrograman client server ini. Ya, sebelum nanti kita masuk di sini, saya akan intro dulu. Nah, baik ya. Dan jangan lupa nanti memberikan komentar, memberikan masukan ya, memberikan masukan-masukan di Siakat. Nah, di Siakat itu nanti ada masukan-masukan ya. Siakat. Nah, nanti silakan rekan-rekan nanti masuk ke Siakat ya. Silakan masuk ke Siakat sesuai dengan login masing-masing ya. Nah, nanti silakan di semester ini, mata kuliah pemrograman client server itu nanti rekan-rekan bisa memberikan komentar, ya, memberikan masukan, ya, seperti kalau di sini nanti saya bisa melihat review, ya, mereview dari kritik saran rekan-rekan, ya. Kritik saran rekan-rekan nanti saya tunggu reviewnya di sini ya. Di Siakat nanti silakan masuk
Setelah selesai nanti bisa mereview dari perkuliahan yang kita laksanakan pada hari ini dan seterusnya. Nah, jadi untuk pembahasan materi perkuliahan kita di pemrograman client server, di pemrograman client server ini nanti kita akan membuat sebuah aplikasi inventory. Ya, aplikasi inventory yang mana di dalamnya itu terdiri atau terdapat penggunaan barcode scanner, ya, penggunaan barcode scanner sesuai dengan kurikulum, ya, sesuai dengan kurikulum yang disampaikan di surat tugas saya. Ya, kurikulumnya di sini nanti mata kuliah pemrograman client server berbasis barcode. Ya, berbasis barcode. Aplikasinya adalah inventory. Ya, aplikasi barcode. Aplikasinya adalah inventory. Nah, nanti untuk barcode-nya sendiri di dalam pemrograman, di dalam sebuah sistem, ya, sebuah sistem ini sebenarnya tidak perlu menginstal softwarenya karena barcode scanner ini sifatnya adalah plug and play. Ya, plug and play ini artinya user atau kita pada saat mau menggunakan barcode scanner tersebut itu tinggal nyolokkan saja, tinggal masukkan menggunakan USB, ya, biasanya menggunakan USB, ya, pakai USB konektor itu dimasukkan. Nah, nanti kalau sudah nyala lampunya dia sudah bisa bekerja di situ, ya. Jadi barcode scanner itu sudah langsung bisa bekerja seperti layaknya kita menggunakan keyboard. Jadi sebenarnya barcode scanner itu dia mewakili keyboard, ya, mewakili keyboard supaya nanti pada saat di-scan data scanner itu barcode angka kode barcode itu di-scan, maka di komputer kita akan memunculkan informasi berupa angka. Ya, berupa angka yang muncul nanti di dalam text box di sini. Ya, di dalam text box. Jadi berupa angka-angka. Nah, contohnya nanti kebetulan di sini saya belum megang barcode scannernya, ya. Nah, nanti di barcode scanner itu saya akan mendemokan bagaimana kita menggunakan barcode scanner dengan plug and play dengan mudah, ya, tanpa kita harus menginstal sebuah software. Ya. Ya, seperti contoh aplikasi yang nanti akan kita gunakan di sini adalah aplikasi inventory, ya. Nah, di sini aplikasinya nanti, ya, ini contoh status. Nah, statusnya ini pemilik, ya. Oke. Nah, nanti di sini ada beberapa penggunaan akses, ya, penggunaan akses user. Ya, jadi penggunaan akses user itu ada beberapa user, ya, diantaranya di sini ada kasir, gudang, pemilik. Jadi dari aplikasi yang nanti akan kita buat, usahakan aplikasi ini memiliki user access, ya, dengan tujuan supaya pada saat aplikasi ini akan kita terapkan, di situ tidak sembarangan user dapat mengakses atau masuk ke dalam sistem. Ya, hanya user tertentu saja, hanya user yang memiliki akses saja seperti di sini, ya. Jadi yang terdaftar di dalam database, ya, user pengguna yang terdapat di dalam database ini adalah user yang dapat menggunakan aplikasi atau dapat menjalankan aplikasi. Sebagai contoh di sini tadi saya menggunakan user pemilik. Ya, ada perbedaan antara user pemilik dengan user lain.
kasir dan gudang ini ya, ada perbedaan nanti. Nah, kalau user pemilik, semua menu yang ada di dalam aplikasi ini nanti dapat dibuka atau terbuka semua ya, menunya ini terbuka semua. Ya, jadi tidak ada yang di lock, tidak ada yang di disable, semuanya di sini menu-menunya aktif. Ya, dan kita bisa masuk ke masing-masing bagian. Kita bisa masuk ke masing-masing halaman ya, atau masing-masing form yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, ini ya, ini data-datanya. Nah, ini data-data supplier atau data-data pelanggan ya. Ini data-data pelanggan. Ya, data-data pelanggannya ini sudah ada banyak sekali ya data pelanggannya. Nah, ini contohnya nanti seperti ini penggunaan aplikasinya. Jadi begitu nanti kita buka formnya, ada input, ya, ada kolom input untuk mengisikan data-data. Ya, di sini strukturnya ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Ya, kemudian ada text box. Nah, kalau ini saya klik baru, secara otomatis nanti ini nomornya akan muncul, ya, akan muncul secara otomatis. Nah, oke. Terus di samping itu nanti kita juga bisa melakukan editing data. Ya, jadi di dalam proses pembuatan aplikasi kita ini nanti mengandung konsep CRUD, create, read, update, dan delete. Ya, jadi create itu kita bisa menginput data baru, read kita bisa menampilkan data-data yang ada di dalam tabel, ini namanya read ya. Kita nge-read, membaca data yang ada di dalam tabel, set data tabel, kemudian kita tampilkan ke dalam tampilan aplikasi atau interface ya, dengan menggunakan komponen. Nanti ada komponen yang kita gunakan untuk menampilkan data dari tabel ke dalam interface user ya, ke dalam user interface. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya kelas 18.1 ini kalau tidak salah dulu sudah pernah dapat materi pemrograman visual ya, atau dasar pemrograman visual, visual basic ya. Nah, ini merupakan kelanjutan ya, kelanjutan dari dasar visual basic yang nanti yang sebelumnya pernah kita bahas. Nah, ini versi lanjutannya yaitu kita sudah membahas tentang database atau kita bisa menginputkan data-data ke dalam database ya, menginputkan data, menginputkan informasi ke dalam database sehingga nanti informasi-informasi tersebut bisa kita ambil kembali. Nah, contoh misalkan ini yang terkait dengan CRUD tadi, create-nya adalah kita pada saat nanti klik baru, ini namanya create, membuat data baru. Kemudian read ini membaca data-datanya yang ada di dalam tabel, kemudian kita tabel database atau tabel ini ya, berada di dalam tabel database persediaan barang. Kemudian di sini ada pelanggan tadi kan, yang kita ambil datanya adalah data pelanggan. Nah, ini data pelanggan, kode pelanggan. Nah, kode pelanggannya ini. Nah, sebenarnya kode pelanggan ini bisa kita munculkan secara otomatis 2014-02. Nah, berarti pelanggan ini Sri Wahyuni ini adalah pelanggan bulan Februari tahun 2014 dengan nomor urutnya adalah 360. Nah, ini ya urut 358, 359, 360. Nah, ini kan urut sebenarnya. Di tahun 2014 mulai dari 1 sampai dengan 360. Ya, ini di bulan Februari. Ya, di bulan Februari. Jadi
dari tahun awal sampai tahun akhir itu nanti akan terekap. Jadi kita bisa membuat nomor induk atau kode pelanggan, ya, nomor induk atau kode pelanggannya ini berdasarkan tahun, bulan, kemudian nomor urut. Ya, nomor urut. Nah, nanti konsep ini bisa saya sampaikan di materinya, ya, materinya. Nah, ini pelanggan. Jadi create read. Ya, create ini menyimpan data atau menambahkan data baru, input data baru. Kemudian read ini membaca apa yang ada di dalam tabel database tadi. Kemudian nanti kita tampilkan ke dalam objek interface user. Ya. Sehingga user tidak perlu atau tidak harus masuk ke dalam database untuk melihat tabel-tabel datanya, ya. Jadi bisa langsung melalui tampilan program. Nah, create, read, ya, read-nya sudah muncul di sini. Kemudian update. Nah, sekarang proses update. Nah, proses update di sini adalah mengganti data. Mengganti data yang sudah ada di dalam tabel database, kemudian kita ganti atau kita perbarui. Contoh di sini nomor telepon masih kosong, ya. Belum ada nomor teleponnya. Saya bisa memperbarui data ini dengan cara mengklik 2 kali yang ada di dalam grid data. Grid data di sini saya klik 2 kali sesuai data yang nanti akan saya edit, baru muncul di sini. Nah, sebenarnya tampilan program ini masih belum sempurna. Ya. Masih belum sempurna dan belum efektif. Ya, belum efektifnya di mana? Nah, kalau saya mau mencari nama pelanggan, saya harus mencari lewat data grid ini satu persatu, ya, satu persatu. Kan masih lama. Ya, supaya lebih efektif, maka perlu nanti kita tambahkan sebuah pencarian, ya, sebuah navigasi pencarian. Ya, navigasi pencarian ini nanti bisa berdasarkan nama, bisa berdasarkan nomor telepon, bisa berdasarkan kode, atau bisa berdasarkan alamat. Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya untuk pencarian supaya nanti satu kolom saja, satu kolom pencarian supaya bisa dicari berdasarkan kode, berdasarkan nama juga bisa, berdasarkan telepon. Nah, tapi yang kita inputkan di satu kolom saja, ya, hanya satu kolom. Ya, itu lebih efektif. Ya, nanti pada saat pembahasan create, read, update, kemudian delete. Nah, delete di sini juga ada. Ya, hapus ini nanti untuk menghapus data. Ya. Jadi konsep create, read, update, delete di dalam sebuah perancangan database, ya, perancangan database ini nanti dapat kita implementasikan di dalam pemrograman. Ya, artinya bisa kita terapkan, ya, bisa kita terapkan di dalam pemrograman. Nah, tentunya di dalam pemrograman client server di sini, ya. Ya, di dalam pemrograman client server ini nanti kita dapat menerapkan konsep dari perancangan database create, read, update, dan delete. Itu tadi pelanggan, supplier, ini ada data golongan. Ya, data golongan ini adalah golongan barang. Jadi barang-barang ini kita golongkan atau kita kelompokkan. Ada bahan makanan. Yang tergolong di bahan makanan itu nanti apa saja. Nah, nanti ada subnya lagi dari golongan adalah jenis. Ya, jenis. Misalkan tadi makanan, ya, makanan. Ya, ini minuman ringan masuk di golongan minuman. Ya, minuman ringan ini masuk di golongan minuman. Nah, mie instan misalkan masuk di golongan kebutuhan rumah tangga atau golongannya ini ada bahan makanan. Ya, bahan makanan kan ada beberapa jenis, ya. Misalkan ada mie instan, minuman, kemudian ada peralatan rumah tangga, ada sabun, snack, bahan makanan.
Nah, ini masih ada lagi bahan makanan, kodenya beda, TFC. Nah, terus produk itu nanti ada beberapa jenis produk ya, ada Indofood, ada Sosro ya. Saya maaf menyebutkan produk. Nah, ini ada produk-produk ya, produk-produk yang biasa dijual di pasaran, itu produknya apa saja. Jadi kayak produk miliknya siapa produk. Nah, maka di sini perlu kita kelompokkan. Jadi di dalam data barang itu terdiri dari data produk, jenis barangnya apa, barang ini masuk golongan apa. Nah, maka di dalam perancangan sebuah aplikasi, ya, perlu kita definisikan seperti itu, atau kita pecah lagi ya. Ya, kita pecah lagi supaya nanti bisa memudahkan. Nah, ini masih menggunakan konsep yang sama ya. Nah, ini contoh pencarian barang. Nah, misalkan barcode-nya ada ndak? Kita enter. Oh, barcode tidak ada. Nah, misalkan barcode 00003. Oh, ketemu. Oh ya, barcode-nya ketemu ini. Nah, sebenarnya barcode yang ada di contoh ya ini ya, misalkan. Nah, ini contoh kan, ini ada barcode-nya ya. Nah, di barcode ini kan ada angka. Ya, kelihatan enggak? Ya, ada angkanya ya. Di sini ada angkanya. Nah, angka-angkanya ini yang nanti akan kita inputkan di bagian ini, nomor barcode. Ya, pada saat kita klik baru, kita tunggu sebentar, ini sampai datanya muncul dulu. Nah, sekali lagi ya, saya tunjukkan di sini ada kodenya ya, ada kodenya. Nah, kodenya ini nanti yang akan kita tuliskan. Ya, tuliskan di bagian sini, nomor barcode. Ya, kalau kita ada alatnya, kita ada barcode scannernya, akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah. Kita masukkan misalkan 497072727514. Ya, saya enter. Oh, belum ada. Nah, semisal kalau barcode-nya sudah ada, maka nanti di sini akan muncul datanya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti pada saat kita nyimpen datanya ini, nomor barcode tersebut itu sudah digunakan. Bagi contoh, kita memastikan saja apakah barcode itu sudah digunakan atau belum. Nah, ini kalau sudah, dia akan muncul nih ya, Spidol Snowman Black, kan sama ya, Spidol Snowman Black. Ya, ini ya sama, Snowman Black. Jadi nomor barcode-nya itu akan muncul. Nah, kalau ini saya jual, ya misalnya ini saya jual, maka dengan cara memasukkan nomor barcode-nya ini, nomor barcode barangnya ini, maka nanti akan langsung muncul secara otomatis. Ya, kita tunggu, ini masih proses ya, masih proses. Ya, prosesnya cukup lama. Nah, udah muncul, saya keluar, nah, saya copy dulu ya, misal ini ya, barcode-nya sama ya, barcode-nya sama kan. Barcode-nya sama seperti yang ada di sini, ini angkanya ini saya copy. Nah, saya keluar, saya masuk ke transaksi penjualan. Nah, saya klik tombol tambah. Nah, saya klik tombol tambah, saya masukkan sini, paste, enter. Nah, keluar kan? Keluar nama, saya tinggal masukkan 1 ya. Enter.
Nah, saya masukkan pelanggannya, pelanggan umum masuk. Nah, ini. Jadi nanti kita akan membuat aplikasi seperti ini ya. Aplikasi penjualan. Nah, ini nanti uang bayarnya 10.000 misalnya, 10.000. Nah, saya simpan. Nah, data transaksi telah tersimpan. Keluarlah struk notanya. Nah, ini notanya nanti yang mencetak nota siapa. Ya, nota itu kan harus tercantum nama user kasirnya, tanggal notanya tanggal berapa. Ya, jadi ini untuk memastikan bahwa si penginput atau pengguna aplikasi itu siapa. Maka tadi ada tujuan yang kedua selain untuk memproteksi aplikasi kita, tujuan yang kedua aplikasi ini kita buatkan user login adalah pada saat nanti ada transaksi seperti ini, baik itu penjualan, pembelian, kita bisa tahu ini yang melaksanakan atau yang menggunakan transaksi ini siapa. Ya. Jadi misalkan pimpinan pengen tanya, pimpinan pengen tahu, oh ini yang membuat atau yang menginputkan transaksi penjualan pada tanggal 15 Juni tahun 2020 ini adalah si Rudi. Ya, si Rudi. Jadi ini namanya ya, nama usernya. Nah, ini kalau saya klik cetak, maka nanti akan ngeprint ya. Akan tercetak ke printer. Nah, mau pakai printer barcode, mau pakai printer mini printer atau post printer, point of sales printer. Nah, nanti di situ bisa langsung tercetak. Nah, ini. Kalau saya klik tambah, maka nanti di sini nomornya akan urut ke 002. Ya, ke 002. Maka dia akan lanjut ke transaksi yang berikutnya. Nah, di sini pun nanti ini transaksi ya. Transaksi di laporan penjualan per nota. Nah, misalkan per nota Rudi 001. Oh, Rudi ini tadi melakukan penjualan. Nah, ini ya. Jadi bisa sampai sini nanti tampilkan. Nah, nanti bisa langsung ini reportnya ya, reportnya yang bermasalah. Data source-nya belum nyambung reportnya. Ini. Jadi di laporan, kemudian laporan penjualannya, laporan penjualan harian hari ini. Nah, ini belum nyambung juga. Belum nyambung. Nah, nanti kita cek lagi. Ya, karena perlu membutuhkan komponen. Nah, ini saya demokan dulu, baru nanti saya tunjukkan komponennya apa saja. Ini transaksi, ada penjualan, ini transaksi pembelian ya, ini transaksi pembelian. Ya, jadi transaksi pembelian ini adalah memasukkan data, ya, memasukkan data baru, atau menambahkan data ya, menambahkan data. Contoh tadi yang spidol tadi ya, nomor faktur. Nah, nomor faktur ini sesuai dengan faktur yang dikirim oleh supplier. Nah, nomor barcode-nya berapa ini tadi? Misal ya, saya masukkan 49 70 129 727514. Ini ada 2 ya. Nah, ini ada beda ya, beda kode. Ini saya punya 2 tapi beda kode. Beda kode di bagian belakang. Ya, kalau hitam di sini 14, kalau biru 38. Coba ya, 38. Ada enggak 38?
Oh, tidak ada. 14. Nah, Snowman Black. Harga belinya sekian. Jumlah belinya ada 100 misalnya. Jumlah belinya ada 100. Nah, tadi kita cek di sini ya. Data barang. Kita coba ya cari ya. Tadi stoknya berapa? Ke barcode-nya. Saya masukkan barcode-nya aja. 4970127514. Nah, ini stoknya. Stok barangnya mana ini? Nah, ini stoknya 20. Stoknya 20. Nah, sekarang ada penambahan sebesar 100. Potongan 0. Saya simpan. Nah, simpan. Nah, tersimpan ya. Nah, ini saya refresh. Awalnya 20 ya, stok awalnya 20. Ini saya kirim. Nah, ini harus bertambah jadi 120 ya. Nah, ini sudah bertambah jadi 120. Ini yang namanya inventory. Jadi ada transaksi pengurangan stok dan transaksi penambahan stok sesuai dengan sesuai dengan data yang nanti akan kita tambahkan tadi di transaksinya tadi ya. Kalau penjualan berarti mengurangi ya, mengurangi stok dari barang sesuai dengan barang yang kita jual. Nah, di penjualan di sini tadi ya, penjualan ini, jadi tidak hanya satu ya, tidak hanya satu ini saja ya, tidak hanya satu nota, satu transaksi, tidak. Nah, tadi 120 ya, saya inputkan 2 di sini. Nah, 2. Ini belum berkurang, Kita cek ya. Kita cek, kirim. Nah, ini belum berkurang. Karena apa? Karena belum kita simpen ya, belum ada transaksi karena ini masih tersimpan secara sementara ya, masih tersimpan secara sementara di dalam data grid. Nah, misalkan saya isi 00003 tadi ya, nah, bolu misalkan 2, nah, pelanggannya pelanggan umum, nah keluar di sini ya. Baik ya, jadi satu transaksi ini nanti tidak bisa lebih dari 1 ya. Bisa lebih dari 1 ya, bisa lebih dari 1 transaksi ya, total potongan 0 ya, misalkan ini 45.000. Nah, saya simpan ya, keluarlah nomor nota. Nah, ini yang satu spidol ya kan, ada 2. Satu nota ini bisa lebih dari 1 barang. Satu nomor nota bisa lebih dari 1 barang. Nah, ini begitu tadi saya simpan, ini saya refresh lagi, maka akan berkurang jadi, nah ini berkurang 2 jadi 118. Nah, di konsep akuntansinya ya, di konsep akuntansinya itu juga ada model first in first out ya, FIFO atau LIFO, last in first out atau first in first out. Siapa yang pertama kali masuk itu nanti yang pertama kali dijual. Itu konsep FIFO atau metode FIFO ini digunakan apabila data barang yang akan kita jual ini memiliki masa waktu atau kadaluarsa. Sehingga
kalau stok barang yang kita masukkan pertama kali, maka itu yang harus dikeluarkan supaya tidak melebihi batas waktu kadaluarsa. Nah, ya, jadi inti dari metode FIFO itu berdasarkan konsep seperti itu. Itu sesuai logika saya seperti itu ya. Mungkin kalau diterapkan di dalam pemrograman metode FIFO itu nanti bisa dikembangkan ke sini karena di aplikasi ini belum menggunakan metode FIFO atau menggunakan metode LIFO. Ya, jadi apapun transaksi ini tadi ya, ada laporan misalkan, laporan pembelian. Nah, laporan pembelian periode hari ini ya. Ya, pembelian hari ini kan ini tampilkan. Nah, ini tampilkannya yang masih error. Nah, di situ kita hanya menampilkan transaksi pembelian saat ini. Dan nanti kalau mau dijual ya, mau dijual itu belum menggunakan metode FIFO. Ya, ini kan tanggal 15 bulan 6. Berarti di tanggal-tanggal sebelumnya ini kan masih ada stok ya, masih ada stok. Nah, harusnya yang dijual atau yang diambil atau menghabiskan stok kan yang tanggal sebelumnya dan tahun sebelumnya. Nah, itu nanti yang diambil untuk dihabiskan. Nah, jadi total ini yang ada di stok barang spidol ini adalah total keseluruhannya. Jadi belum total sesuai dengan tanggal. Ya, kalau menggunakan metode FIFO nanti ya, kalau rekan-rekan sudah masuk ke ujian akhir itu aplikasinya akan disarankan untuk menggunakan metode-metode baik itu FIFO ya, kalau inventory ya metode FIFO atau metode LIFO atau metode apa itu ya. Nah, metode-metodenya itu nanti dapat diterapkan. Gitu. Baik ya, ini ya pengenalan kita untuk aplikasi inventory client server dengan menggunakan barcode scanner. Nah, ini nanti ada beberapa form yang akan kita buat ya. Yang akan kita buat nanti sesuai dengan aplikasi yang akan kita buat. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya, karena ini kita sifatnya hanya pengenalan ya, sifatnya hanya pengenalan dari aplikasi yang nanti akan kita buat di mata kuliah pemrograman client server ya. Ya, jadi minggu depan nanti baru kita masuk ke pembahasan materi. Nah, untuk pembahasan materi minggu depan nanti kita akan membahas pembuatan projectnya ya, pembuatan project, kemudian nanti kita membuat cara mengkoneksikan dari database, terus nanti apa saja yang kita butuhkan di dalam pembuatan program ini, itu apa saja kebutuhan-kebutuhan softwarenya. Nah, nanti yang perlu disiapkan oleh rekan-rekan itu apa saja, itu akan saya jelaskan minggu depan. Baik, saya kira ini untuk pengenalan tahap awal di pemrograman client server. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa dikirim ke kolom komentar. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.